Selamat pagi dan selamat bergabung dalam ibadah hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 secara online. Anggota jemaat dapat mengikuti ibadah ini dari rumah jemaat melalui video ibadah yang dapat diakses melalui akun YouTube GKI Talenta Palangkaraya, dan dapat pula menggunakan lembaran liturgi yang sudah dibagikan kepada anggota jemaat. Selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan bagi anggota jemaat sepanjang minggu ini. Kasih Tuhan kita Yesus Kristus memberkati dalam kehidupan dan keluarga Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Berita keuangan dan berita lain-lain dapat dibaca dalam lembaran berita jemaat yang telah dibagikan. Kami yang melayani dalam ibadah hari ini dilayani oleh Pendeta Emeritus Gideon Yesuan, Liturgus Penetua Darukaban ST, pembacaan Alkitab dan persembahan Diakon Elizabeth Yehuda, pianis Brian CT, pemandu pujian Yudika Agape, serta tim kreatif Gereja Talenta. Semoga Tuhan kita Yesus Kristus memberkati ibadah ini dan menyempurnakan pelayanan kita. Ibadah hari ini menggunakan liturgi ibadah hari Minggu Gereja Kalimantan Pengelis bentuk keempat. Demikian berita jemaat sepanjang minggu ini. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita mempersiapkan diri untuk masuk dalam ibadah. Jemaat kami undang untuk berdiri dan kita bersama-sama menyanyi dari kidung pujian dengan judul Kasih dari Surga. Dari Bapa adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kami.
kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang Kau remukkan bersorak-sorak kembali. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Pembacaan Alkitab diambil dari Mazmur 68 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10 dan ayat 32 sampai dengan ayat 35 yang berbunyi demikian dengan perikop perarakan kemenangan Allah. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud, nyanyian. Allah bangkit, maka terseraklah musuh-musuhnya. Orang-orang yang membenci Dia melarikan diri dari hadapannya. Seperti asap hilang tertiup, seperti lilin meleleh di depan api, demikianlah orang-orang fasik binasa di hadapan Allah. Tetapi orang-orang benar bersukacita. Mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersukacita. Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya. Buatlah jalan bagi Dia yang berkendaraan melintasi awan-awan. Namanya ialah Tuhan, beria-rialah di hadapannya. Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda. Itulah Allah di kediamannya yang kudus. Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang sebatang kara. Ia mengeluarkan orang-orang tahanan sehingga mereka bahagia. Tetapi pemberontak-pemberontak tinggal di tanah yang gundul. Ya Allah, ketika Engkau maju berperang di hadapan umat-Mu, ketika Engkau melangkah di padang belantara, bergoncanglah bumi, bahkan langit mencurahkan hujan di hadapan Allah. Sinai bergoyang di hadapan Allah, Allah Israel. Hujan yang melimpah Engkau siramkan, ya Allah. Engkau memulihkan tanah milik-Mu yang gersang. Ayat 32. Dari Mesir orang membawa barang-barang tembaga. Ethiopia bersegera mengulurkan tangannya kepada Allah. Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah. Bermasmurlah bagi Tuhan, bagi Dia yang berkendaraan melintasi langit purbakala. Perhatikanlah, Ia memperdengarkan suaranya yang dahsyat. Akuilah kekuasaan Allah, kemegahannya ada di atas Israel, kekuasaannya di dalam awan-awan. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Jemaat menyanyi dari Kidung Pujian dengan judul Bagi Tuhan Tak Ada Yang Mustahil. Ku menang saat
yang akan menjadi dasar pemberitaan untuk kita pada hari ini, sesuai menurut ketetapan dalam amanat Gereja Kalimantan Inggris untuk hari Minggu tanggal 24 Mei tahun 2020, yaitu yang diambil dari kitab Perjanjian Baru, terdapat dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-26. Sebelum kita masuk dalam pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan, marilah kita mohon pertolongan dari Allah. Kita bersatu dalam doa. Kami menyadari ya Tuhan, bahwa manusia bukan hanya hidup karena roh saja, akan tetapi oleh setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Tolonglah kami anak-anak-Mu yang telah berhimpun di sini pada saat ini. Demikian juga mereka yang beribadah di rumah. Kini Engkau berkenan untuk menyembuhkan kami dengan roti surgawi itu. Namun ya Tuhan, sebelum kami mendengar, sebelum kami menerima, tolong Engkau suci dan kuduskanlah hati dan pikiran kami. Biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja dan melintas dalam hidup kami, sebab firman-Mu yang kami dengar bersama itu dapat kami terima dan kami mengerti dan melakukannya dalam kehidupan ini dengan taat dan setia. Urapilah hamba-Mu yang memberitakan dan berkatilah jemaat-Mu yang mendengar. Berfirmanlah Tuhan kepada kami sedia untuk mendengar. Amin. Injil Yohanes pasal yang ke-17 ayat 1 sampai ayat yang ke-26 dengan perikop doa Yesus untuk murid-muridnya. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anak-Mu, supaya anak-Mu mempermuliakan Engkau, sama seperti Engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah Engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Aku telah mempermuliakan Engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan nama-Mu kepada semua orang yang Kau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milik-Mu dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku itu berasal daripada-Mu, sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku telah Kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa Aku datang daripada-Mu, dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia Aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu, dan segala milik-Ku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milik-Ku, dan Aku telah dipermuliakan di dalam mereka, dan Aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan Aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu,
yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama-sama mereka, aku memelihara mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu, dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku dan di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, agar kita juga di dalam kita, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka, dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaan-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberitahukan nama-Mu kepada mereka, dan aku memberitahukannya supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari. Salam jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus tahu persis apa yang akan terjadi mengenai dirinya ke depan. Bahwa sedikit lagi waktu tentang membuat para nabi mengenai dirinya akan digenapi, di mana anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan.
Demikian Matius 17 ayat 22 dan 23. Maka sebelum peristiwa itu terjadi, Tuhan Yesus merasa perlu adanya satu persiapan, baik untuk diri sendiri maupun untuk para murid, dan juga untuk sekalian orang yang percaya, yaitu dengan berdoa meminta kepada Sang Bapa, yaitu agar dalam menghadapi yaitu peristiwa yang akan terjadi di atas dirinya, Yesus benar-benar telah siap, demikian juga para murid akan menghadapi semuanya itu dengan penuh kesetiaan dan kepercayaan. Bapak, Ibu dan Saudara, Yesus tahu bahwa tugas mulia yang akan dihadapinya sangat berat, menanggung dosa seluruh umat manusia melalui peristiwa salib, sebagaimana sabda Tuhan yang menyatakan supaya barang siapa yang percayakan Dia tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Maka untuk menghadapi tugas mulia itu, Tuhan Yesus berdoa dan memohon kepada Allah sebagai Sang Bapa, sebagaimana yang telah kita dengar melalui pembacaan, yaitu Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai 26 tadi, yang terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu doa untuk dirinya sendiri. Itu dapat dilihat dalam ayat 1 sampai ayat yang kelima. Doa ini diawali dengan suatu pengakuan dan pernyataan bahwa Yesus rela untuk melaksanakan tugas mulia yang diberikan oleh Sang Bapa untuk melakukan karya keselamatan bagi dunia melalui jalan salib. Dengan terlaksananya tugas dimaksud, Tuhan Yesus telah memuliakan Allah sebagai Sang Bapa. Yang kedua yaitu doa untuk para murid, yaitu dari ayat 6 sampai ayat 19. Pada bagian ini Tuhan Yesus menyatakan bahwa para muridnya itu adalah milik Allah yang telah diberikan kepadanya, dan para murid telah menerima dan mengikuti firman Allah yang telah disampaikannya kepada mereka, yaitu firman yang telah menjadi manusia, yaitu diri Yesus sendiri. Mereka mengenal dan percaya kepadanya bahwa Yesus adalah berasal dari Allah, seperti Allah telah mengutus Yesus ke dunia ini. Demikian juga Yesus mengutus para muridnya masuk ke dalam dunia. Dan bagian yang ketiga yaitu doa untuk gereja atau persekutuan orang yang percaya. Ini terdapat dalam ayat 20 sampai 26 bila kita melihat Tuhan Yesus tidak hanya berdoa bagi para murid, akan tetapi juga untuk sekalian orang yang percaya. Oleh hasil pemberitaan para murid, dan Yesus meminta agar gereja menjadi satu melalui kesatuan dan persekutuan. Gereja akan menjadi percaya kepada Yesus yang diutus oleh Allah sebagai Sang Bapa, dan mereka percaya bahwa Allah, mereka yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Putra Allah yang tunggal. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bila kita melihat isi doa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada Allah sebagai Sang Bapa dan menghukumnya kembali, yaitu dengan pelayanan dan tugas gereja Tuhan yang ada dalam dunia sekarang ini, bahwa kita mempunyai satu tugas dan tanggung jawab yang harus kita laksanakan sesuai dengan panggilan gereja, yaitu untuk bersekutu, bersaksi dan melayani bagi kemuliaan Allah Bapa.
Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, sebagai orang percaya kita telah dipanggil dan diutus oleh Tuhan ke dunia ini supaya kita hidup untuk melaksanakan perintah dimaksud dengan taat dan setia sesuai dengan talenta atau karunia yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing dimanapun kita ada berada. Marilah kita berjalan bersama-sama, karena itu Rasul Paulus jasa mengingatkan kita bagaimana kita menggunakan hidup ini, seperti yang tertulis dalam Galatia pasal 6 ayat yang ke-10. Sementara masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada kawan-kawan kita yang seiman. Karena itu dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-8, Paulus kembali mengingatkan kita. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdiri teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Tuhan Yesus memberkati kita melalui firman-Nya. Amin. Kembali kita merendahkan diri kita di depan hadirat Tuhan Allah dan kita bersatu di dalam doa. Segala puji, hormat dan terima kasih kembali kemenangan ke hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Karena Engkau telah berkenan atas persekutuan kami pada pagi hari ini. Tuhan telah berkati kami sebagaimana yang telah kami rasakan bahwa Engkau telah menyembuhkan kami dari roti surgawi, yaitu firman Allah yang hidup. Biarlah firman-Mu melalui pemberitaan Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai 26 itu Engkau meneraikan telah menolong hati dan hidup kami. Biarlah oleh pertolongan Kudus kami dapat mengerti, memahami, bahkan melakukan segala kehendak-Mu itu dalam hidup ini dengan taat dan setia. Sebagaimana Tuhan telah berdoa untuk kami, demikian juga Tuhan kami mohon kiranya kami dapat melakukan segala kehendak-Mu itu dalam hidup ini, agar apa yang kami lakukan itu tidak melalui dengan sia-sia, tetapi demi untuk pertumbuhan bagi kehidupan jemaat-Mu di muka bumi ini. Pada saat ini Tuhan, kami ingin menaikkan doa kami kepada-Mu, terutama kami mendoakan kehidupan bangsa umat manusia di dunia ini, khususnya Indonesia. Bila saat ini kami telah sedang menghadapi yaitu kasus COVID-19 yang sangat memprihatinkan seluruh umat manusia. Bila Tuhan menghalaukan COVID-19 ini sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu dari muka bumi ini, agar seluruh umat manusia merasa aman, tenteram dan damai, terutama di negara kami Republik Indonesia ini. Dan yang demikian ya Tuhan, kami boleh melakukan segala aktivitas dan kegiatan kami dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Kudus. Demikian ya Tuhan, tolonglah pemerintah kami, berilah kekuatan, rahmat dan kesenangan, ketabahan dan kesabaran
dalam rangka mereka menghadapi, yaitu COVID-19 ini, dalam mengatur kehidupan rakyat bangsa Indonesia. Biarlah Tuhan memberikan roh hikmat dan kebijaksanaan, supaya apa yang mereka lakukan itu Tuhan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan yang Maha Kudus. Demikian ya Tuhan, tidak lupa menyerahkan kehidupan rakyat Indonesia. Bila Tuhan akan senantiasa menanam benih kasih dan kedamaian, supaya mereka yaitu dapat mengikuti PSBB yang ditetapkan oleh pemerintah dengan taat dan setia, sehingga seluruh rakyat bangsa Indonesia terhindar dari COVID-19 ini. Dengan demikian akan segera berlalu dan kami akan merasa tentram dan damai. Demikian bagi gereja Tuhan, bagi umat percaya. Tolonglah kami semua Tuhan, agar kami dapat mentaati segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dengan taat dan setia. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami dapat menjaga diri kami. Dan demikian Tuhan, virus corona ini tidak akan merambah kemana-mana, tetapi ia akan segera berlalu dan banyak dari muka bumi ini. Demikian ya Tuhan, bagi gereja dimanapun, tolonglah ya Tuhan, Engkau tuntun kami sebagai kawan domba-Mu. Dan istimewa Tuhan gereja Kalimantan Inggris, biarlah Tuhan akan senantiasa menghubungkan kami dalam satu kawanan domba yang hidup di bawah gembala yang setia, yakni Tuhan kami Yesus Kristus. Antarlah kami mengembara dalam dunia ini menuju padang yang berhijau. Demikian juga Tuhan menuntut kami ke tepi air yang tenang. Janganlah membiarkan kami dapat menjaga nama kebenaran kami di dunia ini, agar kami boleh menjalani kehidupan dunia ini dengan penuh sukacita. Dengan demikian nama Tuhan senantiasa dimuliakan. Demikian jemaat GKI Talenta, berkatilah setiap keluarga Matan Kristen yang ada di Talenta ini. Biarlah Tuhan memberikan ketenangan, kedamaian, damai dan sejahtera, sukacita yang bersumber dari Tuhan. Ya, dari kehidupan kami semua, nama Tuhan dimuliakan. Tolonglah mereka yang menderita sakit, hiburlah mereka yang berduka. Biarlah Tuhan mencurahkan berkat-Mu bagi mereka yang berkekurangan, sehingga kami boleh menjalani kehidupan dunia ini semua dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, ada banyak hal yang ingin dimohonkan kepada-Mu, tapi kami tidak mampu menyebutkannya satu-satu. Biarlah semuanya kami serahkan hanya dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerjaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerjaan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang kita diberi kesempatan untuk menyerahkan persembahan syukur kepada Tuhan, dan dengarkanlah firman-Nya. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelataran-Nya. Marilah kita berdoa untuk persembahan yang akan kita kumpulkan dalam kebaktian minggu ini. Kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau telah mengaruniakan pemberian yang baik kepada kami. Terimalah persembahan umat-Mu yang telah diserahkan dengan taat kepada perintah-Mu, agar dapat dipergunakan melayani Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Sementara persembahan syukur kita kumpulkan, jemaat menyanyi dari PKJ nomor 264, bait 1 dan bait yang kedua. Apalah arti ibadahmu?
bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang berkuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Orang Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Marilah kita bekerja sebagaimana Yesus telah bekerja dan mengasihi. Ya Tuhan, pakailah hidup kami. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkatai engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kami yang bertugas dalam pelayanan ibadah pada hari ini dan atas nama BPH Majelis Jemaat GKI Talenta Palangkaraya mengucapkan terima kasih atas keikutsertaan anggota jemaat sekalian dalam ibadah hari ini. Ikuti himbauan pemerintah dan tetap jaga kesehatan agar terhindar dari penularan COVID-19. Salam dalam nama kasih Tuhan kita Yesus Kristus dan salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.